Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan Talib dengan NIM 2110411022. Di sini saya akan menjelaskan tentang molecular docking. Eh, untuk ligan dan protein yang kita gunakan yaitu ligannya ifosidenib dan proteinnya dehidrogenase isositrat. Ifosidenib ini adalah inhibitor dari isositrat dehidrogenase atau IDH1 yang disetujui untuk pengobatan kanker. IDH1 adalah enzim yang terlibat dalam siklus Krebs yang berperan dalam metabolisme energi seluler. Mutasi pada gen IDH1 dapat menyebabkan produksi metabolit onkometabolit yang dapat menyebabkan perubahan epigenetik dan mempromosikan pertumbuhan sel kanker. Mutasi pada IDH1 sering ditemukan pada berbagai jenis kanker, termasuk glioma. Mutasi IDH1 menyebabkan perubahan fungsi enzim, mengubah isositrat menjadi 2Hg. Akumulasi 2Hg ini menyebabkan hipermetilation DNA atau mengganggu diferensial sel dan mempromosikan keganasan. Ifosidenib bekerja dengan cara mengikat dan menghambat enzim IDH1 yang bermutasi, mengurangi produksi 2Hg. Dengan menghambat produksi 2Hg, ifosidenib dapat mengembalikan diferensiasi normal sel dan menghambat pertumbuhan kanker. Sebelum kita melakukan docking, kita harus melakukan redocking. Redocking merupakan proses menempatkan kembali ligan ke dalam situs aktif protein untuk memverifikasi akurasi dan konsistensi dari model docking. Fungsinya yaitu yang pertama validasi hasil, membantu dalam memvalidasi bahwa posisi ligan dalam situs aktif protein adalah akurat dan dapat diandalkan. Kedua, optimasi interaksi ligan reseptor, termasuk mengevaluasi berbagai konformasi ligan untuk menemukan yang memiliki afinitas tertinggi terhadap situs aktif. Terakhir, penilaian konsistensi menunjukkan bahwa metode docking stabil dan dapat diandalkan. Langsung saja kita melakukan docking, redocking. Yang pertama kita download terlebih dahulu ligannya di PubChem dengan format SDF. Selanjutnya itu kita download proteinnya di PDB, RSC PDB dengan format PDB. Selanjutnya langsung kita buka PyMol dan kita buka protein yang telah kita download tadi. Lalu kita remove factor, pilih sequence, dan ambil 3 ligan yang terakhir. Ya, kita extract objek dan kita rubah menjadi ligan. Selanjutnya yang protein ini kita simpan terlebih dahulu menjadi uh, formatnya PDB dengan nama reseptor. Dan ligan tadi kita masukkan. Selanjutnya kita buka Autodoc. Langkah yang pertama kita set terlebih dahulu preference-nya dan kita buka protein yang telah kita simpan tadi. Setelah dibuka, kita edit hidrogennya dan add Coleman charge. Lalu kita pilih makromolekul dan choose reseptor. Lalu kita inputkan ligan alami yang kita buat tadi. Dan terlihat ligan alami tersebut. Lalu kita pilih grid, set map types,
Ligan yang tadi kita simpan terlebih dahulu. Nah, lalu kita pilih grid, eh, grid, grid box center on ligan dengan spacing 1 Armstrong. Kita atur agar ligannya tidak keluar dari box. Lalu terdapat config dan di dalam config itu kita tambahkan sedikit agar bisa di running. Lalu kita pilih run autodofina. Nah, lalu kita tunggu hasil runningnya dan setelah selesai hasil runningnya didapatkan oke ini. Lalu kita copy untuk model yang pertama dan paste dan paste di file yang baru dengan nama model 1. Lalu kita buka kembali PyMol dan kita langsung masukkan dengan ligan model 1 tadi. Kita pilih find dan to any atom. Terdapat visualisasi interaksinya. Lalu lalu kita ketik show stick by all within. eh, di sini terdapat 10 interaksi pada ligannya. Lalu kita pilih ligan-ligan yang berinteraksi tersebut. Kita klik saja. Karena tadi ada 10, lalu kita pilih juga 10. Lalu kita ekstrak objeknya dan kita tekan residu. Residu ini agar kita mengetahui apa aja nama-namanya. Lalu kita ekspor format PDB dengan nama model 1 tambah residu. Lalu kita plotkan ke likplot. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan redocking. Docking. Ligan yang telah kita buat tadi, kita masukkan ke PyMol dan dirubah menjadi ligan uji. Lalu kita buka Autodoc. Ligan alami yang telah kita bikin tadi, kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita set preference. Kita set ke file yang telah kita bikin, folder yang telah kita bikin. Lalu kita masukkan ligan uji yang telah kita bikin tadi. Terdapat ligan ujinya, posisinya berbeda dengan ligan alami yang tadi. Lalu kita simpan terlebih dahulu menjadi PDB Kitty. Lalu kita buka set map type dan choose ligan, lalu config. Dan di config ini juga ditambahkan agar bisa di running. Caranya hampir sama dengan kita mirror docking yang tadi. Selanjutnya kita tunggu runningnya. Saya dapatkan nanti model 1 tersebut kita copy dan kita paste ke file yang baru dengan nama Ligan Uji model 1 tambah residu. Model 1 model 1 yang tadi kita masukkan ke
reseptor. Kita masukkan ligand uji yang model ligand uji yang pertama tadi, dan kita buka tuh any atom, dan terdapat beberapa interaksi. Di sini didapatkan 5 interaksi. Lalu kita pilih kartun untuk menghilangkannya, untuk menghilangkan yang lainnya, dan kita pilih 5 5 protein dan ligan yang berinteraksi. Lalu kita simpan menjadi ligan uji model 1 tambah residu. Nah, lalu kita buka, plotkan ke likplot. Nah, ini adalah hasil yang kita buat. Nah, berikut adalah hasil scoring, yang mana docking score yang lebih rendah atau negatif dikarenakan tingginya aktivitas pengikatan, menunjukkan interaksi yang lebih stabil antara ligan dan reseptor. Ligan alami lebih potensial sebagai kandidat obat. Nah, ini adalah visualisasi interaksi dengan untuk 5 asam amino, ligan untuk 5 asam amino terdekat. Nah, di aplikasi Linkplot kita bisa melihat interaksi asam amino dan ligannya dalam posisi satu dimensi, di mana kita juga bisa tahu apakah ada ikatan ligan, ikatan non-ligan, ikatan hidrogen, dan seberapa jaraknya residu non-ligan dalam interaksi hidrofobik. Eh, di sini terdapat hubungannya dengan afinitas pengikatan. Pada redocking, yaitu reseptor dengan ligan alami, terdapat 6 ikatan hidrogen, 2 kontak hidrofobik, dan docking skornya min 7,776 kcal per mol. Untuk docking terdapat 4 ikatan hidrogen, 2 kontak hidrofobik, dan untuk docking skornya min 8,484 kcal per mol. Skor docking yang lebih rendah menunjukkan afinitas pengikatan yang lebih tinggi, yang menandakan interaksi yang lebih stabil. Baik redocking maupun docking menghasilkan interaksi hidrogen dan kontak hidrofobik yang berkontribusi pada peningkatan stabilitas kompleks ligan reseptor. Interaksi hidrogen dan kontak hidrofobik memperkuat ikatan antara ligan dan reseptor, sehingga meningkatkan stabilitas keseluruhan kompleks. Afinitas pengikatan yang lebih tinggi ditunjukkan oleh interaksi reseptor ligan uji. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.